Sebaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, Asyraful Anbiya, nabi yang paling mulia, Habibullah, kekasih Allah. Walaupun beliau sebagai nabi terakhir, tapi umat yang pertama kali dihisab di padang mahsyar adalah umatnya. Tapi apakah semua orang suka kepadanya? Tidak juga. Jadi kesimpulan yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah yang menjadi catatan, jangan dikira kalau kita baik, semua orang akan menganggap kita baik. Jangan dikira kalau kita lurus, semua orang akan bersepakat mengatakan kita lurus. Jangan dikira kalau kita jujur, semua orang akan sependapat mengatakan kita jujur. Sebanyak orang yang suka, sebaliknya sebanyak itu pula, kalaupun tak sama, kalaupun tak lebih kurang sedikit, begitulah orang yang tidak suka. Jadi hidup memang tak bisa disandarkan kepada penilaian manusia. Hidup ini mesti tujuan akhirnya yang harus kita perbaiki. Apapun yang dibuat mesti tertuju bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup, mati hanya untuk Allah. Kalaulah kita sandarkan kepada manusia, semakin tinggi harapan kepada manusia, maka semakin kuatlah kita akan kecewa. Semakin besar harapan dipuji oleh makhluk, maka semakin seringlah hati kita akan tertunduk. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada yang paling mengerti bahasa hati kita kecuali yang memiliki dan yang menciptakan hati itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada bapak ibu diminta di tengah-tengah masyarakat menjadi pengurus masjid, lebih banyak orang kadang-kadang baik yang kita buat belum tentu orang memuji, salah yang kita buat sudah pasti orang mencaci, baik yang kita buat belum tentu orang merespon baik, buruk dan salah yang kita kerjakan pasti banyak orang yang menghina. Memang itulah kehidupan ibu dan bapak rahimakumullah. Almarhum Kiai Haji Khalil Ali, Ketua Umum IKMI Provinsi Riau yang pertama, beliau mengatakan macam ini: kalau kalian dipercayakan menjalankan organisasi kemasyarakatan apapun itu, atau kalian dipercayakan menjadi ketua lembaga dakwah atau apapun namanya itu, yang sifat kerjanya adalah sosial, maka yang harus kalian tebalkan, kata beliau, dua. Pertama, tebalkan muka kalian. Yang kedua, tebalkan telinga kalian. Nah, jadi kalau jadi pengurus-pengurus dakwah, pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus pengajian, harus tebal muka, harus tebal telinga. Kalau tidak, ibu dan bapak rahimakumullah, sibuk mengurut dada, sibuk sakit hati, sibuk kecewa saja. Karena manusia ini, seperti yang sering kita dengar dari para ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, dulu ibu dan bapak, ada dua orang anak beranak, ayah dan anak bujangnya, melakukan perjalanan jauh. Kendaraan mereka hanya satu, seekor keledai. Jadi supaya keledai ini bisa difungsikan, maka bersepakatlah ayah dengan anaknya, berganti-ganti mereka naik keledai. Karena anak ini baik, dipersilahkanlah ayah naik duluan. Ayah yang naik keledai duluan, anak yang menarik. Ketika ayah yang naik keledai, anak yang menarik, bertemulah dengan sekelompok orang. Apa kata orang? Betul-betul tidak punya perasaan bapak tua ni. Awak yang tua pula senang-senang di atas keledai, anak muda tanggung disuruh menarik tali keledai. Salah, kata orang. Apa kata ayahnya? Salah rupanya, nak. Jadi macam mana ayah? Sekarang kita balikkan, kamu yang naik ke atas keledai, ayah yang menarik. Naiklah anaknya ke atas keledai, ayahnya yang menarik tali keledai. Berjumpa pula dengan sekelompok orang. Salah juga menurut orang. Apa kata orang? Betul-betul tak berfikir anak muda sekarang. Awak yang muda masih kuat
senang-senang di atas keledai. Ayah yang tua pula yang disuruh menarik tali keledai. Salah juga kata orang. Akhirnya apa kata ayahnya? Jadi macam ini sajalah nak, turun kita dua-duanya. Ayahnya turun, anaknya turun. Dua-duanya menarik tali keledai. Apa kata orang? Bertemu pula dengan sekelompok orang. Betul-betul bodohlah orang berdua ni. Ada keledai tak dia naiki. Untuk apa dibawa-bawa keledai? Salah juga kata orang. Apa kata ayahnya? Salah juga nampaknya nak. Jadi macam mana ayah? Naik kita dua-duanya. Ayahnya naik, anaknya naik. Apa yang terjadi? Keledai itu yang tak berjalan. Keledai tak berjalan, bertemu pula dengan sekelompok orang. Apa kata orang? Tak punya perasaan lah anak bujang dengan orang tuanya ini. Sudah jelas keledai itu tak sanggup berjalan, dipaksakannya juga berjalan. Salah juga kata orang. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata ayahnya? Salah juga nampaknya nak. Jadi bagaimana ya? Turun kita dua-duanya, belik tali di situ, belik kayu. Dibeliklah tali, dibeliklah kayu. Apa yang dibuat oleh ayah sama anak bujang ni? Diikatnya lah kaki keledai tadi. Diikat kaki keledai, dimasukkan kayu ke tengah-tengah kaki keledai. Apa yang terjadi? Ayah depan, anak belakang. Dipikulnya lah berdua keledai tadi. Ketika keledai dipikul, berjumpa lagi dengan orang. Apa kata orang? Gila orang ni. Biasanya keledai yang membawa orang. Sekarang, orang yang bawa keledai. Salah juga. Jadi kalau orang yang menjadi tolak ukur penilaian hidup kita, lelah hidup ini. Lelah. Jangankan orang lain, ibu dan bapak rahimakumullah. Maaf, istri sendiri pun belum tentu paham yang kita buat. Suami sendiri pun belum tentu setuju semua apa yang kita buat. Anak kandung sendiri pun belum tentu paham semua yang kita buat. Maka seluruh apapun yang dibuat, alif bata kata orang Minang, alif lurui, ba bana, ta tarwi. Jadi kalau sudah lurui, bana, tarwi, asal lurus dia leilui, asal benar dia leibotua. Terus selebihnya serahkan penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang manusia takkan pernah sempurna menengok apa yang kita lakukan. Ibu dan bapak rahimakumullah, ini yang kedua. Jadi orang sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, tetap juga ada orang yang